untuk COVID-19, di Indonesia itu kalau kami lihat jumlah tesnya belum banyak. Tapi kalau secara data kami perkirakan mungkin kita akan mundur 1-2 minggu. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat puncaknya, katakan di pertengahan April, kita mungkin 1-2 minggu setelah April. Nah, kalau dalam konteks harga wajar IHSG, nah berikut ini adalah, apa namanya, proyeksi dari Panin Asset Management berdasarkan, penanganan daripada ini. Nah, kalau boleh saya tampilkan. Iya, Nah, kami jadi tidak bisa kita melihat itu punya. dari sini, Pak. Boleh disebutkan saja mungkin seperti apa proyeksinya? Oh, baik, ya. Jadi kalau untuk, skenarionya kami ada, 3. Yang pertama itu adalah baik. Baik itu ada pada dasarnya begini, mmm, kalau untuk, puncak kurvanya terjadi di pertengahan April, ya. Kemudian relaksasinya sudah bisa dilakukan di bulan, katakan, pertengahan atau, akhir bulan Mei. Nah, harga wajar IHSG kami perkirakan di level 6.400. Nah, kemudian kalau misalnya skenarionya yang dasar, puncak kurvanya di Amerika Serikat terjadi di akhir April, sehingga relaksasinya baru di sekitar mungkin awal bulan Juni, itu, harga wajar IHSG di 6.000. Kemudian kalau misalnya puncak kurvanya baru terjadi setelah bulan Mei, maka harga wajar IHSG di 5.000. Nah, tentu ada skenario tidak terkendali. Jadi misalnya puncaknya nggak pernah terjadi, terus bertambah. Nah, itu kita belum ada prediksinya. Tapi kalau secara umum, kalau berdasarkan puncak kurva daripada COVID-19, kalau di pertengahan April itu 64, kalau di akhir April itu 6.000, kalau di bulan Mei atau Juni itu harga wajar indeks di 5.000. Seperti itu. Lalu bagaimana terkait dengan EPS growth di tengah perlambatan ekonomi yang semakin dalam? Ya, kalau untuk kuartal 1 kami melihat itu harusnya masih oke, karena kita pembatasan sosial itu kan baru berlaku di bulan Maret. Maretnya juga Maret pertengahan, itu pun tidak serta-merta berhenti. Jadi kuartal 1 punya, EPS itu harusnya mungkin masih turun sedikit, karena Januari, Februari masih normal, Maret itu juga 2 minggu masih normal. Nah, kalau yang EPS untuk bulan April, Mei, Juni, kuartal 2, itu yang menurut kami akan sangat terpukul. Karena pembatasan sosial sudah berlaku, ya, sebagaimana yang ditetapkan di beberapa daerah di Indonesia juga. Kemudian aktivitas masyarakat juga sudah berkurang. Nah, tapi kalau misalkan puncak kurvanya terjadi di bulan April, katakan kita di bulan Mei, Juni kita sudah mulai relaksasi pembatasan sosial, harusnya laporan keuangan untuk kuartal 3, kuartal 4 itu sudah akan membaik. Jadi kuartal 1 agak turun, kuartal 2 itu akan turun sangat sangat parah, 3 dan 4 kami harapkan itu sudah bisa normal lagi. Atau kalaupun tidak normal ya tapi sudah ada pemulihan yang signifikan. Lalu secara tahun ini sepanjang tahun kira-kira prediksinya berapa persen EPS-nya, Pak? Kalau untuk angka pastinya kami masih belum lihat tuh, karena kami juga mau lihat untuk kuartal 2 ini seberapa besar dampaknya. Jadi dampak, terhadap kuartal 2 ini kami belum belum ada gambaran. Kalau sudah ada gambaran mungkin untuk full year kita baru bisa membuat perkiraan. Lalu terkait dengan obligasi, nanti prospek ke depannya setelah recovery akan seperti apa? Nah, kalau untuk obligasi, berdasarkan 3 skenario tadi, imbal hasil yang wajar untuk yield obligasi pemerintah 10 tahun, kalau kondisinya baik dengan catatan puncak kurva di pertengahan April, itu kami melihat yield-nya di level 6,75 sampai 7. Kemudian kalau misalnya dia dasar, puncak kurvanya di akhir April, itu 7 sampai 7,25. Tapi kalau misalnya agak buruk ya, jadi puncak kurvanya terjadi di bulan Mei atau Juni, itu 7,5 sampai 8. Nah, saat ini kita sudah di sekitar 8% lebih. Dengan kata lain, kalau misalnya sekarang kondisinya seperti ini, harusnya potensi penurunan itu sudah terbatas karena dengan kondisi yang buruk sekalipun kita sudah lebih tinggi yield.